Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dan saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait pemrograman Common Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan dan pengantar dasar matematika. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari soal-soal yang diberikan. Untuk soal nomor 1, pertama disuruh untuk mengkonstruksi sembarang domain dengan delta X sama dengan 0,001. Lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Jadi sebelumnya perlu kita mengetahui kalau floor, cell, dan round itu merupakan fungsi pembulatan, di mana floor yang berarti kan floor berasal dari bahasa Inggris. Nah, berarti dalam bahasa Indonesia itu artinya lantai, berarti merupakan fungsi yang membulatkan atau pembulatannya itu ke bawah. Sedangkan cell yang berarti atap, berarti fungsi pembulatannya itu pembulatan ke atas. Dan sedangkan untuk round itu merupakan pembulatan biasa. Misal kita memiliki nilai 4,5. Nah, nanti ketika di round kan, maka itu hasilnya antara menuju ke pembulatan ke atas, biasanya ke pembulatan ke atas, atau bisa juga ke pembulatan ke bawah, tergantung aturan yang digunakan. Untuk soal yang pertama, di sini kita akan misal nih untuk floor, misal nih kita memiliki floor 4,3. Untuk koma di MATLAB itu disimbolkan dengan titik ya teman-teman. Floor 4,3 kan floor sendiri adalah pembulatan ke bawah, jadinya pasti hasilnya adalah ya 4. Sedangkan kita menggambar grafik fungsi floor, yaitu X sama dengan 0 dari 0, di mana 0 dengan deltanya adalah 0,001. Kemudian misal sampai intervalnya dari 0 sampai berapa? Sampai 15 misalnya. Terus titik koma, enter. Kemudian kita tulis F sama dengan floor X. Maka ini adalah jawabannya. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi floor, tinggal tulis saja float dalam kurung X, F. Kemudian enter. Maka akan muncul gambarnya di sini. Nah, ini merupakan gambar dari grafik fungsi floor. Kemudian selanjutnya kita akan sel itu kan pembulatan ke atas. Sel ini kita memiliki sel berapa? Sel yang sama 4,3. Sel 4,3. Yap, karena dia membulatkannya ke atas 4,3, maka hasilnya adalah 5. Kemudian kita menggambar grafiknya. Kan kita sudah mempunyai gambar tadi di sini kan. Kita tinggal mengklik saja hold on, kemudian G untuk anunya, fungsinya sel X. Enter. Kemudian untuk memasukkan gambar ke yang sini, karena perintah soalnya adalah kita menggambar fungsinya tuh di dalam satu figur yang sama, berarti kita tetap menggambarnya di figur 1 ini. Untuk menggambarnya kita perlu menulis plot X, G, nah ini. Jika sudah, klik enter. Maka gambarnya akan muncul di figur 1. Ya, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita
pembulatan bilangan. Misal di sini kita memiliki bilangan round berapa, misal round 4,3 ya. Biasanya dia akan membulatkannya ke bawah. Nah, biasanya kan pembulatan dari 0 dari 0,01 sampai 5 itu sampai 4,9 itu 4,99 biasanya ke bawah, sedangkan dari 5 ke atas maka pembulatannya ke atas. Jika kita enter maka hasilnya adalah 4 karena dia membulatkannya ke bawah. Jika kita menulis roundnya 4,5 maka hasilnya 5 karena dia membacanya dari 5. Kalau dari 5 ke atas itu maka 5 ke mendekati angka yang misalkan nih 4,5. Nah, jika dia mulainya dari 4,5 sampai 4,99 maka dia akan membulatkannya ke atas. Kemudian kita supaya gambarnya tetap sama, kita tulis hold on. Kemudian hasil round x titik koma, kemudian float x, action, nah maka hasil gambarnya akan muncul di sini. Nah, ini merupakan grafik round bersamaan dengan grafik fungsi floor dan cell dengan warna hitam. Itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Nah, di sini ada beberapa materi, yaitu ada faktorial, kemudian ada bilangan, ada FPB, kemudian ada KPK. Faktorial itu adalah bilangan bulat positif di mana ditulis sebagai n faktorial atau n tanda seru. N tanda seru adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Misalnya kita mempunyai 7 faktorial, berarti untuk menuliskannya itu menggunakan 7 tanda seru yang tanda 7 tanda seru yang seperti ini. Itu adalah 7 faktorial. Nah, 7 faktorial ini adalah perkalian bilangan bulat positif ke belakang. Itu dari 7 kan ke belakang, berarti ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 sampai kali 1 yang terakhir, itu bilangan bulat kan, bilangan bulat positif, maka 0 tidak termasuk bilangan bulat positif kan. Nah, misalnya kita mau menghitung 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Nah, untuk rumus faktorial sendiri di MATLAB yaitu faktorial berapa? 74. Ini kan faktorial 74. Dan jika kita enter maka hasilnya ini. Kemudian kita akan mengurangi dengan ini kan, dengan 32 faktorial. Berarti kita tulis faktorial dalam kurung 32, maka hasilnya adalah ini. Misalnya kita tadi ya, faktorial berapa, misal faktorial ini sebagai contoh ya kan, misal kita memilih faktorial 4 kan, 4 kali 3 kali 2 sampai kali 1 kan, n sampai n-1 n-2 dan seterusnya. Nah, jika faktorial 4 berarti kan 4 kali 3 kan 12 kali 2 kan 24 kali 1 24, maka 4 faktorial hasilnya kan 4. Nah, jika kita tulis ini faktorial 4 maka hasilnya adalah 24. Nah, betul. Sekarang untuk 74 faktorial dikurangi 32 faktorial, kita bisa langsung saja menulisnya, yaitu faktorial dari 74 atau 74 faktorial dikurangi faktorial
32. Nah, yang ini salah. Saya salah klik ya. Nah, ini adalah jawabannya. Faktorial 74 dikurangi faktorial 32. Kemudian untuk soal yang nomor 2, 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Ini sama saja, bisa langsung kita operasikan. 6 faktorial dikali, ini salah tulis ya, faktorial 6 dikali faktorial 5 faktorial. Maka hasilnya adalah 86.400. Kemudian untuk 6 faktorial dibagi 8 faktorial, yaitu faktorial 6 dibagi faktorial 8. Maka jawabannya adalah 0,0179. Nah, di sini kemudian ada permutasi ya. Ada permutasi. Nah, kemudian di sini ada soal permutasi. Jadi permutasi dan kombinasi itu dalam matematika adalah cara menghitung jumlah susunan atau pilihan dari suatu kumpulan objek. Tapi ada perbedaan penting di antara keduanya, di mana permutasi itu permutasi itu adalah menganggap urutan itu penting, sedangkan untuk kombinasi urutan itu tidak penting. Misal nih, sebagai contoh permutasi, dari 5 orang berapa cara memilih 3 orang untuk dijadikan ketua, wakil, dan sekretaris. Karena jabatannya berbeda, jadi permutasinya, jadi urutan itu sangat penting, di mana kita memilih ketua dulu, baru wakil, kemudian sekretaris. Nah, begitu. Di mana rumus permutasi sendiri adalah permutasi n, r sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Nah, sedangkan untuk di MATLAB kita bisa lihat di modulnya ini. Nah, ini kan permutasi R unsur dari N unsur adalah, misal nih, permutasi 2 dari 5 itu adalah 5 faktorial. Di sini kan Rn kan, berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial. Jadi sama seperti yang ini, kita mengoperasikan faktorial tadi. Karena di sini permutasi 3 dari 7, maka kita menulis yaitu faktorial yang 7 ini di atas dulu, faktorial 7 per faktorial berapa? Faktorial dalam kurung, kan tadi 3 dari 7 kan, berarti 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3. Maka hasil untuk permutasi dari permutasi 3 dari 7 hasilnya adalah 210. Sama juga apabila kita mencari permutasi 2 dari 5. Nah, untuk ini bisa langsung kita operasikan, yaitu faktorial 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial. Ini kita pisahkan ya. Kita pisahkan di sini, kita pisahkan dengan tanda kurung biar dia proses yang ini dulu baru yang setelahnya, yaitu faktorial 2 dari 5 dikurangi faktorial
Ini kita kurung juga biar membedakan. Faktorial. Ini 5. Per faktorial 5 dikurangi 2. Maka jawabannya adalah 190. Selanjutnya di sini kita akan menjawab soal nomor 2E, yaitu kombinasi. Kombinasi itu sendiri merupakan dia menganggap kalau urutan itu tidak penting. Di sini kita memiliki soal kombinasi 4 dari 8. Caranya tuh bisa langsung saja kita tulis di sini, yaitu 8 faktorial per 8 dikurangi 4 faktorial, kemudian dikali dengan 4 faktorial. Nah, kemudian karena kita memerintahkan MATLAB-nya akan mengerjakan yang ini dulu, maka di sini kita kurung. Kemudian di sini untuk kurung yang ini, dan di sini untuk kurung yang ini. Sini kita kasih kurung biar MATLAB mengerjakannya secara terpisah ya. Berarti yang atas dikerjakan, baru yang di bawah. Kemudian ini agak lebih cepat saja, saya copy aja. Dan di sini tambah, karena operasinya di soal adalah kombinasi ditambah kombinasi 3 dari 5, maka di sini saya paste. Kemudian saya cuma ganti angka-angkanya saja. Ini menjadi 5 kurang 3. Menjadi 3 faktorial. Maka jawabannya adalah 80. Baik, jadi di sini kita akan mengerjakan soal nomor 2F, yaitu kombinasi 2 dari 10 dibagi kombinasi 3 dari 5. Nah, ini langsung saja saya kopas dari yang tadi. Ini cuma mengganti sesuai soal sama operasinya ya. 10, kemudian 10 dikurangi 2. Ini 2, kemudian di sini menjadi 2. Kemudian operasinya saya ganti menjadi per ya, karena di soal adalah per ya. Ini sama dengan yang kombinasi 3 dari 5, jadinya saya tidak perlu menggantinya, maka kita enter hasilnya yaitu 45.000 untuk 2F. Kemudian selanjutnya di sini ada EPB KPK. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, EPB itu adalah bilangan bulat persekutuan terbesar. Kemudian untuk KPK yaitu komisi persekutuan terkecil, di mana bilangan bulat positif yang memiliki persekutuan yang paling kecil. Nah, untuk mencari EPB maupun KPK, kita bisa menggunakan rumus ya di MATLAB-nya. Di sini bisa kita lihat untuk EPB. Di sini di modulnya cuma menjelaskan EPB saja ya. EPB yaitu menggunakan GCD, yang dalam bahasa Inggris GCD itu singkatan dari apa, mungkin saya lupa, intinya menggunakan GCD. Di sini GCD sendiri adalah EPB dari 24 1268. Artinya adalah 4. Sedangkan untuk KPK dalam bahasa Inggris dia disingkatnya dengan LCM. LCM dari 65,135. Jawabannya adalah 1755. Untuk yang nomor I dan J, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Berarti untuk rumus bilangan prima itu primes 76. Prime 76. Jadi nanti MATLAB-nya akan mengeliskan bilangan prima
yang kurang dari 76. Maka ini adalah bilangan prima yang kurang dari 76, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11. Di mana bilangan prima sendiri adalah yang memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Cuman memiliki 2 faktor ya untuk bilangan prima. Terus di sini kita diminta membuat segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Untuk membuat segitiga Pascal rumusnya yaitu Pascal mau berapa tingkatan, di sini yang menyuruhnya 20, berarti Pascal 20. Maka jawabannya yang ini. Inilah jawaban dari segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Kemudian apakah 34 bilangan prima? Jadi kita akan memeriksa apakah bilangan 34 ini prima. Tadi kan kalau bilangan prima kan kita menulisnya kan prime. Prime dalam bilangan prima dalam bahasa Inggris itu prime ya. Maka di sini kita mau mengecek apakah bilangan 34 ini merupakan bilangan prima. Jadinya kita tulis di sini is prime 34. Apakah 34 bilangan prima? Nah, jika hasilnya adalah 0, maka jawabannya bukan bilangan prima. Tapi ya, kalau dia menunjukkan 1, berarti itu bilangan prima. Jawabannya adalah 0, berarti 34 bukan bilangan prima. Kemudian untuk apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima? Sama saja, is prime dari 56 dikurangi 35. Aduh. 56 dikurangi 35. 0. Jadi hasil dari 56 dikurangi 35 bukan merupakan bilangan prima. Dimana kan kalau kita 56 dikurangi 35 kan hasilnya adalah 21 kan. Nah, dimana 21 ini kan memiliki faktor ada 1, ada 3, ada 7, ada 21, dan lain-lain. Berarti ini bukan bilangan prima. Apakah hasil untuk soal selanjutnya, apakah hasil dari 35 per 89 adalah bilangan real? Karena tadi prima adalah prime, berarti real, berarti ya udah real aja. Real di sini kita Israel ya, bukan Israel ya, tapi Israel. Israel 35 per 89. Apakah 35 dibagi 89 merupakan bilangan real? Jawabannya adalah iya. Itu untuk jawaban terkait nomor 3. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Di sini kita disuruh menyusun tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis. Lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan. Misal kita mempunyai 5 pernyataan yaitu P, Q, R, S, T. Kemudian kita tentukan negasinya. Negasi itu merupakan lawannya. Misal aku sedang belajar, maka negasinya aku tidak sedang belajar. Atau aku sedang minum, berarti negasinya aku tidak sedang minum. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi itu adalah semua pernyataan apabila benar maka nilainya benar. Jadi pernyataan itu dikatakan benar apabila semua pernyataan tersebut benar. Itu untuk konjungsi. Dan untuk disjungsi sendiri, jika dari 5 pernyataan tersebut salah satunya benar, maka pernyataan tersebut benar. Nah, untuk menyusun tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan, kita bisa dengan cara, kan kalau pernyataan itu terdiri dari hasilnya benar atau salah kan. Berarti misal kita mempunyai 5 pernyataan, berarti 5 dipangkat 2, berarti 5 pangkat 2 adalah 32. Jadi nanti kita memiliki sebanyak 32 pernyataan yang bernilai benar maupun salah, tergantung dari apakah dia negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan tersebut. Di sini saya sudah buat tabelnya, yaitu tabel P, Q, R, S, T. Nah, untuk cara membuat tabel itu yaitu dengan cara ini kan tadi 5 pangkat 2 kan.
Berarti jika kita memiliki 5 pernyataan, berarti kita memiliki 32 kemungkinan. 32 kemungkinan. Nah, kemudian berarti 5 pangkat 2 kan rumusnya. Jika kita memiliki 2 pernyataan, berarti kita memiliki 4 kemungkinan. Nah, cara membuat tabelnya adalah pertama, untuk di tabel P itu kan 32 ya, banyak 32. Nah, itu 32 kita bagi 2. 32 bagi 2 kan 16, berarti 16 untuk yang benar, kemudian selanjutnya 16 untuk yang salah. Nah, setelah itu dari 16 yang benar ini kan total 32 ya, 16 tambah 16 32. Nah, di kolom selanjutnya kita bagi 2. Tadi kan 16 benar, 16 salah. Sekarang kita bagi 2, yaitu 16 bagi 2 kan 8, berarti 8 benar, 8 salah, sampai sebanyak 32. Dan begitu seterusnya untuk kolom ketiga juga, misalkan tadi di sini 8. Nah, berarti di sini 8 bagi 2 4, berarti 4 benar, 4 salah, sampai totalnya 32. Total banyak benar dan salah tuh sebanyak 32. Nah, untuk PQRST sampai dia hasil di kolom akhirnya itu benar salah benar salah benar salah sebanyak 32. Nah, ini adalah tabel yang saya sudah buat ya. Kemudian kita menentukan kita mau ini ya, mau input di acaranya tuh cukup kita transpose saja yang ini. Kan tadi untuk kolom P itu kan nilainya yang ini ya. Ini bisa saya copy paste saja biar lebih cepat. Nah, di sini ini kan satunya sebanyak 16, kemudian nolnya sebanyak 16. Ini kita transpose, maka ini hasilnya sama dengan kolom kedua. Kolom kedua yaitu untuk kolom key kan, kolom kedua yaitu 8 8 8 benar dulu, kemudian 8 salah, kan banyaknya 16 kan, lagi terus 8 benar 8 salah, sehingga hasil totalnya di setiap kolom itu 32. Saya enter biar lebih cepat ya. Nah, ini langsung untuk R nya ini, kemudian untuk S saya copy, kemudian saya paste. Kemudian untuk yang T nah, ini sudah kan PQRST. Nah, kemudian kita mau menggabungkan yang tadi kita mau menggabungkan PQRST itu agar menjadi sebuah kolom ya. Misal kita di sini kasih simbolnya P saja, P kita gabung, di mana P itu terdiri dari P, Q, R, S, T. Ya, ini adalah P. Nah, kita enter, maka hasilnya ini. Ini adalah tabelnya ya. Tabel pernyataan sebanyak 5 pangkat 2 yaitu 32. Yang ini berbentuk tabel, bisa dilihat. Nah, kita sudah menyusun tabelnya. Kemudian kita menentukan negasinya. Negasi untuk lambang sendiri, negasi sendiri yaitu ini, negasi P. Ya udah, karena tadi sudah dibaca sama MATLAB-nya P, jadi kita tinggal tulis saja negasi P di sini. Negasi untuk P besar ya, karena kita sudah misalnya. Maka ini adalah negasi dari P. Nah, dia membalikkannya kan. Yang tadi jika ini 1, maka ini bukan 1 yaitu 0. Tidak 1, begitulah. Terus kita akan menentukan konjungsi. Sini konjungsi itu kan tadi yang saya bilang yaitu dan kan, konjungsi dan dihubungkan dengan kata dan, berarti pernyataan tersebut bernilai benar apabila
apabila semua pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, jadi di sini kita tulis saja yang ini P-nya. Nah, ini kemudian P. Baik, lanjut. Tadi kan setelah kita membuat tabelnya, sekarang kita menentukan negasi. Kemudian setelah negasi ini ada konjungsi. Konjungsi itu kan tadi pernyataan tersebut bernilai benar jika semua pernyataan tersebut benar. Jadi selainnya itu salah. So, konjungsi kan tadi dihubungkan dengan kata dan. Berarti di sini kita tulis saja P, di mana ini saya sudah tulis ya. P untuk baris pertama dan baris kedua dan baris P ketiga dan baris P keempat dan baris P kelima. Ini saya kopas saja. Bisa diikuti kalau bisa diketik ya kalau ini kalau belum diketik. Nah, ini kan ini dihubungkan dengan dan kan, berarti di sini kita tulis simbolnya dan. Kan dari sini kita enter. Nah, ini adalah hasilnya. Kan kita lihat tadi di kolom yang pertama. Yang di sini. Yang hasilnya ini kan jika ini kan semuanya benar, maka nilainya hasilnya tuh di sini benar. Nah, jika salah satu yang tidak benar, yang di sini, yang di atas tadi, yang di atas MATLAB tadi, yang ini, nih kita lihat di sini kan semuanya benar, berarti untuk yang pertama itu nilainya benar. Nah, ini kan ada salah satu yang tidak benar, berarti nilainya salah. Selain itu berarti nilainya salah. Maka ini adalah jawabannya. Kemudian untuk yang disjungsi itu pernyataan tersebut bernilai benar jika salah satunya bernilai benar. Berarti kalau semuanya salah berarti salah semuanya. Di sini untuk rumusnya sama, tinggal diganti yang tadi menggunakan tanda yang ini, tanda garing. Tanda garing. Ini bisa di langsung kopas saja ya. Supaya cepat. P atau Q. Nah, ini kita rapikan, kita pakai spasi, kita enter, maka ini adalah jawabannya. Lihat. Nah, ini kenapa dia salah, karena dari semua pernyataan tersebut tidak ada pernyataan yang bernilai benar, maka hasilnya adalah pernyataan tersebut salah. Mungkin sekian dari video yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.